Halo, seperti jual lagi dengan kami MJI Property. Ini hari ini ada hal yang istimewa lagi ini sahabat, karena banyak sekali dari subscriber kami dari Jawa Tengah sana yang mau berbisnis kaplingan tanah, khususnya bisnis kaplingan tanah ya. Juga ada juga mau bisnis perumahan tapi tidak tahu apa sih Bang fungsi set plan. Nah, gini yang akan kita bahas sahabat properti. Apa sih kegunaan set plan? Karena mereka bayangkan saja kalau mereka bisnis kaplingan tanah, terus mereka ke lokasi, mereka tiru saja, divisualisasikan saja di otak mereka, bikin kaplingan, bikin jalan, sudah jual. Tidak semudah itu sahabat properti. Maka sebelum tanah Anda apa-apa ini mau Anda garap nih, maka rencanakan dulu ke set plan-nya. Nah, apa itu set plan dan siapa yang membuat set plan dan bagaimana urutan-urutan cara membuat set plan. Fungsi set plan itu yang terpenting sahabat properti. Ini berguna bagi Anda bisnis perumahan ataupun bisnis kaplingan tanah. Oke, ikuti terus video ini, penting. Salam properti. Oke sahabat properti, kita lanjut ya. Sesi berikut ini Anda perlu dapat lihat karena ini. Oke, nah fungsi set plan pada bisnis perumahan atau bisnis kaplingan tanah ini penting sahabat bisnis. Si set plan memiliki peran penting dalam bisnis perumahan dan bisnis kaplingan tanah. Berikut beberapa fungsi utama. Pemetaan spasial. Spasial digunakan untuk memetakan secara visual tata letak keseluruhan perumahan atau kaplingan tanah. Ini mencakup lokasi rumah, jalan-jalan, taman, fasilitas umum, infrastruktur lainnya. Pemetaan ini membantu pengembang dan pembeli memahami secara jelas distribusi ruang, fasilitas area yang diusulkan. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang subscriber kami perumahan Bukit Anua yang telah kami bikin. Nah, maksud dari spasial itu adalah ini ada jalan. Sahabat seperti ini kalau set plan itu seperti ini ya. Ini ada kapling-kaplingan, ini ada fasilitas umum, area taman, dan ini ada blok-blok, areanya berapa, luasnya berapa gitu. Nah, seperti ini A, B. Jadi ini mempermudahkan kita kepada calon pembeli kalau mereka berminat di blok I, blok J, blok A berapa, blok A ini, blok A. Nah, fasilitas apa saja yang kita sediakan sebagai penjual di kaplingan tanah ini. Misalnya ada masjid, ada rencana ruko, kaplingan ruko ya. Nah, seperti itu kira-kira spasial ya. Jadi sangat paham sekali, dan ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, nah perencanaan infrastruktur nomor 3 ya. Set plan membantu dalam perencanaan infrastruktur seperti saluran air, jaringan listrik, sistem drainase, dan akses jalan. Oke, dengan melihat set plan, pengembang dapat merancang sistem infrastruktur efisien dan sesuai dengan tata ruang yang direncanakan. Jadi kembali lagi ke set plan tadi, nah seperti ini ya. Jadi kita tahu infrastruktur jaluran drainasenya seperti ini. Jadi ada juga pertanyaan kemarin di subscribe kami, Bang, itu kalau kita bikin kaplingan tanah itu perlu nggak pakai saluran air? Nah, makanya perlu juga. Nah, ini ada set plan juga, tapi ini khusus untuk kaplingan tanah ya, karena luasnya berbeda-beda. Nah, ini adalah jalan lingkungan. Di sini ada jalan lingkung, ini arahnya ke sini dan ini arahnya ke sini. Dan ini harus ada drainase sahabat properti ya, ada drainase itu saluran air. Jadi kita bikinkan dulu saluran airnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perencanaan infrastruktur sudah. Perizinan dan persetujuan. Nah, set plan itu biasanya diperlukan untuk mendapatkan izin set plan yang lengkap dan akurat, membantu mempercepat proses perizinan karena memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pengembangan pembangunan dari pihak berwenang seperti pemerintah atau lembaga pengaturan lainnya. Jadi ini juga set plan itu berfungsi okay, untuk urusannya nanti urusan perizinan. Oke, ini luas lahan karena dari peraturan Pemda itu sudah ada aturan sahabat properti. Berapa persen sih kaplingan untuk normalnya itu berapa persen dari misalnya berapa 60-40% tanah efektif yang bisa digunakan untuk kaplingan perumahan, dan 40%-nya kita gunakan untuk jalan lingkungan seperti ini. Ini jalan lingkungan, dan ini adalah yang kaplingan itu ini 60%, seperti hitungannya seperti itu ya. Jadi mempermudah kita mendapatkan izin. Nanti kalau di
Di perumahan itu ada tanda tangan dari Pemda setempat yang menandatangani ini. Seplen ini digunakan untuk ke perbankan. Jadi kalau seplen kita baru disahkan oleh Pemda, baru kita bisa dapatkan perizinan lain dan usaha ke perbankan. Nah, berbeda kalau kita bisnis kaplingan tanah ya, bisnis kaplingan tanah tidak perlu ada izin-izin tanda tangan dari Pemda. Ini kayak kita jual tanah kita sendiri kepada, tapi yang perlu kita rencanakan itu adalah sertifikat hak guna bangunan. Nah, bukan hak guna bangunan, sertifikat hak milik yang kita pecah sesuai dengan yang banyak ini, sesuai dengan kaplingan maksudnya. Oke, selanjutnya adalah pemasaran. Nah, seplen digunakan sebagai alat pemasaran menarik minat calon pembeli atau investor dengan menunjukkan layout yang direncanakan termasuk fasilitas infrastruktur yang disediakan. Pengembang dapat membantu calon pembeli untuk membayangkan potensi properti yang mereka beli. Jadi kalau bisnis perumahan, jadi kalau ada calon pembeli, kita bisa mengarahkan mereka, Pak, ini blok A, ini blok C, ini blok F ya. Karena lokasi tanah kalau di lapangan kan belum ada semua perumahannya, belum nampak secara visualnya, maka kita bisa memvisualkan kepada calon pembeli dengan seplen ini, kira-kira seperti itu ya. Nah, termasuk juga kalau kita bisnis kaplingan tanah juga kita bisa memvisualisasikan kepada calon pembeli bahwa blok yang di sini berbeda dengan blok sini, berbeda lokasi tanahnya juga, berbeda kaplingan, berbeda ukuran dari kaplingan tanah juga berbeda dari segi harga, kira-kira gitu ya. Kalau udah kita ketahuan seplennya ada gitu. Oke, selanjutnya adalah penilaian nilai properti. Nah, ini yang penting sahabat properti ya. Seplen dapat mempengaruhi penilaian nilai properti, tata letak yang baik dengan akses mudah, fasilitas umum dan fasilitas menarik dan meningkatkan nilai properti. Sebaliknya, seplen yang kurang baik dapat mempengaruhi nilai jual properti. Nah, ini maksudnya begini sahabat properti. Jadi kalau ada calon pembeli, mereka lihat seplennya menarik begini, dekat jalan raya, ada taman-taman, fasilitas umum, ada masjid segala macam. Ini menarik calon pembeli untuk mereka berminat di lokasi yang kita tawarkan kepada mereka. Tapi kalau seplennya tidak ada, bagaimana Anda bisa menjual kepada calon pembeli, memvisualisasikan kepada calon pembeli Anda bahwa perumahan yang akan dibikin ini seperti ini nantinya. Itu yang sulit ya. Tapi kalau kita ada seplen seperti ini, apalagi menarik, tentu akan mempermudah calon pembeli kita melihat-lihat seperti apa sih kalau jadinya nanti seperti itu, kira-kira ini kan memvisualisasikan sebelum di lapangan tuh sebenarnya sebelum karena kita belum action di lapangan, kira-kira begitu ya. Oke, sahabat kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, referensi dari koordinasi konstruksi. Selama tahap konstruksi, seplen menjadi referensi utama bagi kontraktor dan tim teknis. Ini membantu memastikan bahwa konstruksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seplen tidak hanya menjadi alat visual perencanaan dan pengembangan. Jadi begini, sahabat seperti. Jadi kalau kita sebagai yang punya owner ya, developer, kita kan kadang-kadang ada kontraktor yang akan mengerjakan proyek kita. Jadi mempermudahkan si kontraktor mengerjakan di proyek. Sekarang kan tidak mungkin di lokasi ini semua mulai dibangun, bisa saja di blok K. Nah, di blok K ini nomornya berapa? 789. Nah, sedangkan ada berapa orang kontraktor masih misalnya ada di blok K, ada di blok G sesuai dengan pesanan. Nah, kita mempermudahkan si kontraktor itu dengan kita mengawasi proyek blok yang dimana saja yang sedang dikerjakan sekarang. Nah, gitu loh Pak. Di blok K misalnya ada berapa unit, 3 unit, sedangkan di blok I ada beberapa kaplingan yang sedang lagi dikerjakan. Jadi mempermudahkan si kontraktor maupun kita Oke, pokoknya mempermudahkan sistem kerja kita itu yang benar, sahabat seperti kan ribet. Oke, kita lanjut ya. Ini penting, sahabat seperti. Nah, oke. Nah, dengan demikian, seplen tidak hanya menjadi alat visual untuk perencanaan dan pengembangan properti, tapi juga memainkan peran kunci dalam proses kaplingan tanah dari awal hingga akhir.
Oke, sahabat properti. Jadi dengan adanya Seplan ini akan mempermudahkan kita mengkondisikan lapangan seperti apa di blok A, di blok J, di blok I, di blok H. Ini berapa unit yang telah dikerjakan. Di sini lagi proses konstruksi. Di sini ada taman, apakah lagi dikerjakan, apakah tidak. Nah, di sini ada taman, di sini ada blok E. Kira-kira seperti itu. Ini kalau ini perumahan Bukit Anoa. Ini kalau ini khusus untuk kaplingan perumahan ya, bisnis perumahan. Sedangkan kalau yang di sini, nah di sini inilah ke Seplan kaplingan tanah ya. Jadi tidak ada perumahan, makanya ukurannya berbeda-beda. Jadi perbedaan dari Seplan kaplingan tanah dengan perumahan adalah kaplingan tanahnya kalau untuk Seplan kaplingan tanah bisa berbeda-beda, sahabat properti, tidak ada masalah. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan dari Anda, kalau ingin membuat set plan bisa kami bantu, tapi ada bayarannya, sahabat properti. Jadi tidak ada yang free ya. Jadi kadang-kadang begini, boleh banyak kami menerima pertanyaan bahwa free Seplan. Tidak seperti itu ya sahabat properti. Jadi ada bayarannya kalau membuat Seplan, karena ini butuhkan ilmu pengetahuan dan jam terbang. Karena ada juga tim kami yang akan membuat perencanaan Seplan. Tapi itu tidak mahal sahabat properti, tergantung negosiasi. Oke. Nah, di sini ada di bawah ini, sebelum bagi Anda yang belum bergabung di komunitas MDI Properti, silakan bergabung karena banyak sekali manfaatnya ketika Anda bergabung di komunitas kami. Yang jelas Anda bisa konsultasi free kapan saja kami layani. Oke, sahabat properti, salam properti, semoga Anda sehat, sejahtera, salam properti.